Baru aja berumah tangga, ya hitungan juga baru setahun lewat. Pertama-tama bingung juga kenapa mutusin berumah tangga waktu itu. Ini dari sisi gue sebagai seorang cowok yang udah berumah tangga kurang lebih setahun lewat. Ya mungkin pasti ada yang bilang, yaelah baru juga setahun, belum 10 tahun. Nah, justru dari itu, gimana kita mau berlanjut ke 10 tahun, melewati 1 tahun pertama aja. Anjing banget rasanya. Ngelihat orang dulu berumah tangga yang muda-muda kayak asik banget, enak banget. Banyak teman-teman, terutama teman-teman cowok gua yang udah berumah tangga kayak ayolah kapan nyusul, mana calonnya, ini itu. Ternyata pas gua jalanin sendiri, pas gua ngalamin sendiri, anjing banget. Ternyata sekali lagi gue bercerita dari versi gue ya. Berumah tangga tuh susah karena mungkin guanya juga menikah terlalu muda, umur 25, sedangkan pasangan gue baru 23 tahun. Kita beda 2 tahun. Yang di kampung mungkin bilang umur yang cukup menikah, iya. Tapi untuk ukuran perkotaan saat ini enggak. Kenapa? Ya karena ukuran di kampung itu nggak bisa dibilang juga nggak ada banyak tuntutan, karena kan tuntutan juga kan kalau cowok udah umur 25 udah kerja, istilahnya mapan, mampu secara finansial, terus belum punya jodoh, belum merit tuh udah dikatain kayak nggak laku lah, atau dicurigain nggak suka cewek kayak gimana. Dan cewek juga tekanannya nggak kalah anjing. Kalau udah mau 25, apa sih yang dipilih gini gitu, kebanyakan milih ntar keburu tua, kok jadi perawan tua, jadi ini tua. Ya lah, ya itu yang terjadi ke gua dan istri gua. Jadi kami menikahlah di usia muda, yang gua umur 25 dan dia di umur 23. Gua kerja sebagai karyawan biasa tetap, dan istri gue juga karyawan. Kita kenal udah cukup lama, dari zaman sekolah SMA. Ya, gue kakak kelas dan dia adik kelas gue. Kita pacaran kurang lebih cukup lama. Kira-kira dari SMA kelas 2 apa kelas 3 menjelang sampai ya umur 23, kurang lebih 5 tahun lah ya. Dan deng hari H menikahlah kami. Kembali ke belakang, ternyata menurut gua, ini versi gua kembali ya sebagai seorang cowok berbagi pengalaman dan cerita, terlalu cepat menikah. Kenapa? Karena kita dulu saking bucin-bucinnya kita nggak mengenal orang lain, lawan jenis. Jadi fokusnya cuma satu orang, dia dan dia. Ketika kita udah kerja, terutama gua, ketemu lawan jenis lain, ada perasaan kayak ya menyesal kenapa gue nikah cepet-cepet. Terus ada godaan untuk menggoda cewek-cewek lain. Ini gue gak bilang serah kalian mau dibilang munafik atau apa enggak, tapi realitanya cowok-cowok seperti itu ya. Maksudnya ketika udah menikah, terutama menikahnya terlalu cepat, terlalu muda, dia agak sedikit menyesal. Ada benarnya kata orang tua dulu ya, galilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ketika lo udah bosen, udah capek, barulah lo memutuskan menghabiskan waktu sampai tutup usia nanti sama pasangan lo. Nah, gue masalahnya belum habis. Jadi gue udah habisin rasa suka gue sama pasangan gue, tapi ketika gue melihat orang lain, gue ingin mencicipinya, ingin mencobanya juga. Parah kan? Repot kan? Bingung kan?
Apalagi apalagi kalau udah punya anak. Tapi di kasus gue belum punya anak. Karena gue memutuskan untuk belum punya anak. Ya memutusin aja kita berdua karena dia masih pengen kerja dan gue juga masih pengen banyak ngumpulin duit karena gue juga masih tinggal sama orang tua. Untungnya orang tua gue baik, orang tua dia baik. Tapi disinilah awal ceritanya. Karena kita banyak cekcok bukan karena orang tua, mertua, tapi ke diri kita sendiri. Ternyata ego kita tuh masih sama-sama tinggi, terutama ego gue. Di tempat kerja gue ketemu rekan kerja, teman kerja yang banyak ngajakin ke gitu-gituan, ke aneh-anehan, nggak ditanggepi, pengen ikutan, ikut sekali dua kali, rumah tangga gue hancur. Dan gue pulang malam terus, pergi pagi pulang malam, nggak kenal waktu. Makin sedikit waktu yang gue habisin untuk istri gue dan keluarga gue intinya. Itu nggak bagus banget ternyata. Ditambah lagi, ya istri gue tuh pulang kerja juga capek, cuek. Dari segi finansial emang kita mampu. Dari situlah awal mula juga kita makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan akhirnya ya kayak lulu gua bener-bener capek ternyata. Kayak kok di rumah di kamar tuh ada orang lain ya. Gua mengidamkan yang lain, gua menginginkan yang lain. Gua tahu ini salah, tapi ini terjadi di gua. Gua nggak menyalahkan istri gua, tapi menyalahkan diri gua terlalu cepat memutuskan untuk menikah. Padahal kan menikah itu harus banyak banget pertimbangan. Ya pertimbangan gue pada waktu itu, yaitu gue takut disangka bujang lapuk, gak laku, gak suka cewek, dan lain sebagainya. Ditambah tekanan orang lain. Ternyata nikah tuh kayak anjing. Ditambah makin kesini yang awalnya mertua gue baik-baik aja, ternyata dia juga banyak memberikan masukan yang menurut gue makin membuat rumah tangga gue panas. Dalam hal ini panas tuh dia ngasih kayak, kok kayak gini, belum punya anak, kayak kamu dikasih berapa, orang tuanya dia dikasih berapa. Ya makin lama ibaratnya batu ditetesin air terus menerus, ya istri gue makin kepengaruh dong. Yang tadinya dia adem-adem aja, sekarang makin banyak menuntut. Ditambah gue yang makin jauh dari dia. Di tempat lain ada cewek yang menerima gue apa adanya, yang memberikan waktunya mendengarkan cerita, daripada gue di rumah diomel-omelin, dimaki-maki, bukannya dibikinin teh, minum ketika gue pulang, diajak ngobrol santai kayak awal menikah atau zaman pacaran. Ternyata enggak, itu enggak gue dapetin. Andai waktu yang bisa berlalu udah gue bisa balikin lagi, gue memilih untuk tetap stay single. Kenapa? Karena gue bisa mengeksplor lebih banyak dalam hal mengenal satu sama lain sampai gue nanti memutuskan buat berumah tangga. Dan maksimal untuk bekerja. Gue bisa merantau, bekerja lebih banyak, kumpulin duit lebih banyak, yang masa depan pada akhirnya kehidupan finansial gue oke, gue bisa membiayai istri gue untuk menjadi ratu di rumah tanpa harus capek-capek, ataupun dia kalau masih pengen tetap kerja dia bisa membuat usahanya sendiri di rumah dengan fokus kepada gue dan kepada anak gue nanti. Tapi ya itu semuanya berubah, kenyataannya nggak kayak gini. Benar-benar hampa banget gitu. Kayak gue ngeliat ini siapa sih sosok yang gue bangun tidur sampai mau tidur lagi suka marah-marahin gue, suka ngomel-ngomelin gue, kasih rasanya tuh pengen cepet-cepet udahan. Akhirnya
kayak tiap hari tuh berantem mulu, dari pagi berantem soal sarapan, mau berangkat kerja, pulang gua harus jemput, itu gua jadi emosional, jadi kesel, bawaannya di tempat kerja juga jadi panas, di jalan gua juga naik motor tatet tatet tatet, gua kadang suka tanggepin nyebut tai lah, anjing lah, bangsat lah, atau apa yang sebenarnya nggak bagus. Ya kembali lagi cerita gua, ini pengalaman gua sebagai seorang cowok. Kalian sebagai seorang cewek ketika ingin menikah, terutama ya, ini menikah apalagi yang udah lama, tolonglah diseriusin dalam hal bertanya lagi dan bertanya lagi sampai pada satu titik tuh ajakan untuk married tuh bener-bener yang oke, mari kita berumah tangga, mari kita menjalin hubungan lebih serius untuk lebih baik rasa capek gua, rasa bosan gua ke cewek-cewek, ke semua hal, mabok, pokoknya yang versi cowok-cowok nakal lah ya, udah habis istilahnya. Tapi kalau belum habis kasusnya kayak gua, jadi berumah tangga tuh kayak kayak katak dalam tempurung gitu. Jadi gue menyalahkan diri gue sendiri gitu. Tapi kembali lagi versi orang kan lain-lain. Pada akhirnya ya gue sama dia pisah. Iya, pisah beneran, cerai. Gue nggak tahu kayak gimana. Tapi mungkin kalau gue karena kita orang di Indonesia ya bakal bilang kayak untungnya belum punya anak. Ya, untungnya kita berdua belum punya anak di dalam 1 tahun pernikahan kita. Karena kenapa? Ketika kalau kita udah punya dede bayi nih, kan kasihan ya. Kasihan gue sebagai cowok, gue lebih kasihan ke istri gue nanti. Dan ke anak gue terutama. Karena kenapa? Gue bakal repot untuk membagi waktu. Karena gak serumah lagi. Bakal konflik sama istri gue. Terus istri gue nanti juga kalau menikah lagi, dia akan repot ke calon suaminya karena dia udah punya anak. Anaknya mau dikemanain, mau di orang tuain gue, mau di orang tua dia, atau dia tetap asuh, itu serba susah. Mau ikut dia pasti suaminya kayak gimana. Bullshit kalau ngomong ada cowok yang baik mau nerima janda. Enggak bener deh, enggak. Lebih baik tidak ada status sama sekali, maksudnya status punya anak. Cowok bawa anak juga aduh riskan banget. Itu ibu tiri mau sebaik apapun kalau anak lagi ngerengek juga, dia lagi capek ngurus rumah tangga, itu bakal diinjek-injek kali itu anak sama materinya. Beneran, serius. Bukan sekali dua kali gue ngeliat teman gue yang cerai, terus anaknya ikut dia sama bininya yang sekarang. Anaknya kasihan, bener dah, kasihan. Lagi ditambah perkembangan otak dan karakter si anak kan juga sedikit terganggu ya. Ya itu semua karena apa? Kembali lagi ke egoisan gue sebagai seorang cowok untuk memutuskan berumah tangga lebih cepat. Untungnya gue secara finansial mapan, mampu membiayai hidup. Coba kalau cuma modal niat, pengen sange dan lain-lain, apa jadinya? Berumah tangga terus langsung punya anak, matilah, gila, anjir. Nggak tahu, gue nggak bisa bayangin lagi. Gue ngeliat aja orang teman-teman gue yang kayak gitu, kasihan anaknya. Ya masa anaknya cuma dikasih susu nenek emaknya doang sama pisang. Dari mana gizinya? Gue juga sebagai seorang cowok ya harus mikir, punya otak. Kalau cowok yang model kayak gitu, aduh jangan dah. Ya, akhir dari cerita ini buat gue sebagai seorang cowok mungkin ada yang dengar, harus berpikir matang-matang memutuskan untuk menikah. Terlebih kalian juga cewek-cewek harus benar-benar mikir baik-baik ya, karena berumah tangga tuh ternyata susah anjing, susah beneran. Gak usah ngomong 10 tahun dah, 1 tahun pertama tuh kalau mau married tuh harus mikirin duitnya dari mana, makannya dari mana, nanti ceweknya bekerja apa enggak, kayak gitu. Gue sih saranin ceweknya istrinya tetap kerja, kayak gitu. Sedih kan? Untungnya ini rumah tangga gue berakhir dengan baik-baik. Ya gue gak mau pengalaman gue ini menjadi pengalaman kalian yang pahit gitu. Jangan deh, pikirin baik-baik
supaya berumah tangga tuh enak, enjoy, bukan kayak gua rumah tangganya anjing.